Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip atau teman-teman semuanya. Insya Allah di siang hari yang berkah ini ada yang spesial nih buat keluarga Sip atau teman-teman semua. Akan ada program baru yang sangat cocok untuk remaja atau kalangan lainnya. Kita bersama Oasis, obrolan santri menginspirasi. Insya Allah Oasis akan senantiasa rutin menemani keluarga Sip semuanya setiap hari Kamis mulai hari ini sampai beberapa waktu ke depan pukul 14.00 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan Oasis sendiri merupakan program baru yang dinaungi oleh Kementerian PSDM, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu kementerian dari Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Badan Eksekutif Siswa Arisalah adalah suatu organisasi siswa yang ada di perguruan Islam Arisalah yang dikoordinir, yang diorganisir oleh seluruh siswa-siswa yang diamanahkan di perguruan Islam Arisalah. Dan salah satu programnya adalah Oasis yang sedang keluarga Sip nikmati. Insya Allah di edisi perdana, tentunya edisi yang spesial teruntuk keluarga Sip semuanya, kita sudah didatangi atau sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sini ada Syamil Al-Faiz, siswa kelas 11 MA Perguruan Islam Arisalah, salah satu siswa berprestasi, salah satu siswa kebanggaan yang dimiliki oleh Perguruan Islam Arisalah. Dan yang lebih luar biasa lagi, Syamil Al-Faiz juga aktif dalam berbagai organisasi, yang mana Syamil Al-Faiz juga menjabat sebagai Wakil Presiden Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Assalamualaikum Syamil Al-Faiz. Waalaikumsalam. Lebih akrab disapa Faiz. Bisa kita perkenalkan dirinya, Faiz? Mungkin sedikit perkenalan dari Ana. Perkenalkan, nama Ana Syamil Al-Faiz, yang biasa dipanggil Faiz. Saya berasal dari kota Padang Panjang. Sudah kita kenalkan Syamil Al-Faiz. Keluarga Sip Syamil Al-Faiz sudah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memiliki prestasi yang melimpah, terutama di bidang olahraga bola basket. Faiz sendiri baru saja menjuarai DBL West Sumatera Series 2023 yang sebelumnya selalu diraih oleh SMA Don Bosco ya Faiz ya. Yeah. Dan alhamdulillah kali ini SMA Arisalah berhasil mematahkan rekor yang tak terpatahkan dimiliki oleh SMA Don Bosco, dan Syamil Al-Faiz adalah salah satu pemain kuncinya. Betul Syamil Al-Faiz? Betul sekali. Boleh ceritakan sedikit Syamil Al-Faiz tentang pengalamannya di olahraga basket ini? Mungkin kalau kita mulai dari awal ya. Ana sejak masuk Arisalah, Ana belum mengenal apa itu basket. Jadi waktu baru masuk Arisalah, ini senior-senior ngajakin main basket gitu. Oh gitu ya. Ya, karena juga kata senior postur tubuh bagus, badan memadai, dan banyak alasan-alasan lain yang diperlukan dalam basket yang ada di Ana sendiri. Jadi sejak itu senior-senior sering ngajakin main basket. Ana pun menekuni olahraga basket tersebut. Ya alhamdulillah, dengan tekunnya dan rajinnya Ana berlatih di olahraga basket ini, akhirnya Ana bisa menjuarai DBL West Sumatera Series 2023 kemarin. Luar biasa. Dan Syamil Al-Faiz, ngomongin tentang postur tubuh nih, tadi kan Faiz sempat menyampaikan kalau postur tubuh Faiz dilirik sama senior waktu awal-awal masuk Arisalah, betul kan? Berapa sih tinggi Faiz sendiri? Kalau boleh tahu, informasi aja untuk teman-teman, Ana memiliki tinggi 184 cm. Wow, 184 cm itu 20 cm lebih tinggi pada Ana ya. 20 cm ya? 20 cm, 180. Tinggi Ana 164. Iya, 20 cm pas lah. Dan itu sangat memadai atau cukup memadai untuk olahraga basket. Iya. Dan sempat Faiz sampaikan tadi, Faiz juga berasal dari Padang Panjang, yang mana keluarga Sip seperti yang kita ketahui, Sumatera Barat sedang berduka, sedang mengalami bencana alam. Banyak sekali bencana dan tentunya juga memakan beberapa korban. Salah satunya di Padang Panjang, akses jalan dari Padang ke Bukit Tinggi terputus karena jalan yang amblas, mungkin karena curah hujan yang tinggi atau lain sebagainya. Untuk itu saya mengajak
keluarga SIP atau teman-teman semuanya untuk senantiasa berdoa atau mendoakan saudara-saudara kita, dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa kalau ada bisa bantuan yang kita berikan segera salurkan teruntuk korban-korban yang membutuhkan. Betul Faiz ya. Untuk Faiz sendiri keluarga di Padang Panjang alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Cuman itu tuh yang terkena bencana itu sedikit dekat dari rumah. Gitu. Oh, dia di rumah Faiz di mana Padang Panjang? Di Silaing Bawah. Oh, Silaing Bawah. Buat teman-teman yang tahu mungkin Silaing Bawah seperti yang kita dengar di media, yang seperti yang kita baca di sosial media, memang jalan putus itu Silaing ya. Ya emang Silaing. Berarti deket banget di rumah Ya Faiz. cukup dekat dari rumah itu. Alhamdulillah ya nggak terkena dari Keluarga bencana itu. alhamdulillah juga aman ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, Faiz juga aktif di berbagai organisasi. Salah satunya organisasi siswa, eksekutif siswa Arisalah, BESAR. Faiz menjabat sebagai orang terpenting. Waduh, orang terpenting. Orang tertinggi jabatan kedua setelah presiden, yaitu wakil presiden. Betul Faiz? Alhamdulillah ya. Boleh ceritakan sedikit Faiz BESAR, tentang BESAR dan bagaimana Faiz di BESAR? Ya sama-sama kita ketahui BESAR adalah Badan Eksekutif Siswa Arisalah yang sama dengan OSIS di sekolah-sekolah SMA sebetulnya. Jadi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kami di sini mengadakan pemilu atau pemilihan ketua OSIS gitu. Jadi itu tuh melewati banyak cara juga, dari mulai kampanye, debat, dan terakhir yaitu pemilu. Alhamdulillah Ana bisa melewatinya dengan presiden Ana. Di pemilu kemarin alhamdulillah kami memenangkan pemilu sekitar 300 suara dibanding dengan paslon-paslon yang lainnya. Untuk BESAR sendiri alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 6 bulan di masa jabatan sekarang. Itu pun di tiap tahun akan berganti, kira-kira masa jabatan akan berakhir sekitar 5 bulan ke depan. Mungkin Udah 6 bulan ya? By the way teman-teman semua, keluarga SIP yang di rumah, yang sedang menikmati Oasis ini, kalau dalam BESAR kami, saya selaku host dan Faiz selaku narasumber sebenarnya berada dalam satu tim. Kami berada dalam satu kabinet, Faiz selaku wakil presiden dan saya sebagai seperti yang sampaikan di awal, saya sebagai menteri Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang biasa disingkat PSDM. Itu dalam BESAR kita satu tim. Tapi kalau dalam basket kayaknya nggak memungkinkan ya. nggak mau join basket juga. Gimana ya? Basket tuh di Arisalah setahu saya, kalau kita baru mulai di MA kayak kita bakal kalah sama siswa-siswa yang udah mulai start dari SMP. Gitu. Kalau menurut Faiz gimana? Selagi kita bisa menekuninya, rajin latihan dan tidak putus asa, itu bisa saja. Lagipun teman-teman Ana yang waktu ikut DBL kemarin, ada juga yang baru mulai dari SMA latihannya, baru menekuni dari SMA, itu ikut DBL kemarin. Alhamdulillah kami satu tim dapat juara. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tidak memungkinkan banget buat teman-teman yang baru join basket di SMA ataupun join apapun di waktu SMA, selagi menekuni dan tidak putus asa, itu pun bisa. Berarti kuncinya berarti tekun dan tidak mudah putus asa ya betul Faiz sekali. ya. Ngomongin tentang juara DBL. Setelah juara DBL, belum. Kita bahas DBL-nya dulu sih. DBL-nya apa sih, Faiz? Informasi lagi pada teman-teman, DBL itu suatu liga basket untuk anak SMA. Itu tuh diadakan di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia. Jadi DBL sendiri diadakan setiap tahunnya event SMA untuk mencari nanti pemain-pemain SMA yang akan terpilih dan juga akan join main di Amerika sana nanti. Oh, berarti lingkup atau partisipan dari kompetisi DBL ini tingkatnya Sumatera Barat ya Faiz. Sumatera Barat. Dan alhamdulillah Arisalah berhasil memenangkannya untuk seri 2023 kemarin. Alhamdulillah. Dan tadi Faiz sempat bilang ini adalah pencarian, wadah untuk mencari para pemain-pemain hebat, pemain-pemain berbakat dari tingkat SMA di Provinsi Sumatera Barat yang bisa nantinya dipilih dan akhirnya diterbangkan ke Amerika. Dan saya sempat dengar kabar seperti yang teman-teman juga mungkin tahu bahwa Syamil Al Faiz adalah pemain
basket dari tim Arisalah yang berhasil memenangkan DBL West Sumatra Series 2023 dan juga terpilih sebagai campers first team DBL. Ya, betul sekali. Yang first team itu adalah First team sendiri adalah pemain-pemain pilihan, bakal dipilih 5 per provinsinya. Nanti akan ada camp ataupun latihan khusus lagi untuk pencarian 12 orang terpilih seluruh Indonesia. Jadi di tiap-tiap provinsi didatangkan nanti 5 per provinsi, dilatihan lagi, dikumpulin lagi, seleksi, nanti baru 12 pemain terpilih akan terbangkan ke Amerika. Oh, berarti Faiz sempat kemarin terpilih menjadi pemain terpilih yang mewakili Sumatera Barat untuk bersaing lagi tuh di tingkat nasional agar bisa diterbangkan ke Amerika. Dan Faiz salah satu di antara mereka. Luar biasa sekali narasumber yang membersamai kita pada siang hari ini, keluarga SIP. Nggak salah pilih narasumber sih menurut saya. Oh iya, selanjutnya terkait organisasi tadi nih, apakah BESAR saja yang Faiz ikuti, yang Faiz geluti? Ada nggak sih organisasi lain yang mungkin Faiz ketuai atau Faiz join di sana? Kalau riwayat organisasi bisa Ana ceritakan dulu. Dari 1 SMP Ana juga pernah join di MPS. Untuk teman-teman itu Majelis Permusyawaratan Siswa ataupun sama dengan MPK di SMP lain. Itu waktu kelas 1 SMP. Kelas 2 SMP Ana nggak join organisasi sampai 3 SMP. Dan 1 MA kemarin Ana join lagi di BESAR, Badan Eksekutif Siswa Arisalah, di bidang Ruhiyah. Terus jadi dari Ruhiyah ini merupakan suatu kementerian juga di BESAR yang lebih mengurus ke ibadah-ibadah siswa. Jadi kami mengontrol ibadah siswa gimana, seperti rajin sholat 5 waktu di masjid, puasa sunnah terjalankan, dan juga mengenai adab-adab Islami yang ada di perguruan Islam Arisalah. Berarti luar biasa, sudah riwayat organisasi yang dimiliki Faiz bukan saja cukup tapi sangat banyak ya. Tapi ada satu yang mungkin Faiz lupa untuk menyebutkannya, tapi mungkin saya akan sampaikan. Faiz adalah ketua angkatan di perguruan Islam Arisalah, salah satu angkatan, yaitu angkatan kami, angkatan ke-16, generasi 16 Zilos perguruan Islam Arisalah, dan Faiz adalah ketua dari angkatan tersebut. Angkatan kami, angkatan kita ya Faiz ya. Kita. Ngomongin tentang riwayat organisasi nih teman-teman, FYI, saya sama Faiz sudah sangat sering berada dalam satu tim, mulai dari seperti yang Faiz sebutkan, MPS di kelas 1 SMP juga kami berada dalam satu tim tapi beda komisi ya Faiz ya. Kemudian 2 SMP saya dan Faiz juga sama-sama memilih untuk tidak berkelut di dunia organisasi di perguruan Islam Arisalah ini. Kemudian di 3 SMP juga lebih fokus ke persiapan untuk lanjut ke jenjang SMA ya. Kemudian di 1 MA kami sama-sama lagi join di divisi Ruhiyah, salah satu kementerian ya, kalau sekarang kementerian yang bertanggung jawab kepada ibadah siswa lebih tepatnya, atau akhlak karimahnya siswa. Akhlak karimah di kemudian kelas 2 MA ini kembali lagi bergabung dalam satu tim BESAR Kabinet Verander periode 2023-2024. Berarti satu aja ini kita nggak setim. Emang di basket aja kita nggak setim. Ya udah join aja kalau gitu. Join aja, tapi kayak persiapan basket tuh runtut banget, banyak banget gitu loh. Iya, kita pun mulai latihan pun udah mulai setiap hari sekarang latihannya. Udah setiap hari ya. Udah setiap hari. Soalnya kan event-event lain kan kita nggak tahu, mana tahu ada event mendadak, kita tuh udah ready untuk join lagi gitu, buat juara lagi lah gitu. Oh, buat menjuarai kompetisi berikutnya. Nggak mungkin dong juara di BL tahun lalu kalah di kompetisi-kompetisi berikutnya. Gitu. Tentunya kita tidak rela untuk kalah di kompetisi-kompetisi berikutnya ya Faiz ya. Kemudian kan Faiz nih dari tadi kita bahas basket, organisasi. Nah, masalah basket nih, masalah olahraga, Faiz kok nggak main futsal gitu loh? Oh, dulu sempat nih Ana main futsal. Jadi waktu SD dulu, waktu kecil-kecil, Ana tuh sempat main futsal. Di SD juga ada event-event dulu, kayak tanding antar sekolah se-SD Kota Parang Panjang gitu. Terus alhamdulillah sempat pernah juara futsal juga di Kota Parang. Futsal ya di Kota Padang Panjang. Terus masuk Arisalah, awalnya ingin ngembangin futsal juga nih.
terus ikut futsal lah beberapa kali pertemuan. Setelah itu masuk senior, antum sini dulu gitu kan. Terus senior nih kebetulan basket banget nih. Basket banget ya, abas banget gitu abas ya. banget gitu. Jadi Abang-abangan basket. senior yang ngajakin Ana tuh dulunya sempat juga final DBL waktu 2019. 2019 itu kalau di Arisalah angkatan berapa tuh Faiz? Kira-kira abang tuh angkatan 11. Angkatan 11, bisa disepil nggak siapa tuh abangnya? Nama abangnya Ikhwanul Ihsan Effendi. Bang Ikhwanul Ihsan Effendi, generasi 11, Volmon. Berarti bisa kita sebut bagi Faiz, abang tuh punya peran yang sangat besar sebelum Faiz menggeluti dunia basket. Betul sekali, karena Faiz juga sebelumnya niatnya futsal nih gitu. Iya, niatnya futsal karena kan. dilirik sama senior yang juga berpengalaman. Iya. Akhirnya ke basket. Akhirnya ke basket, pindah ke basket gitu. Gimana dong, nyesal nggak ke basket? Tapi kayaknya nggak mungkin nyesal sih ya. Enggak nyesal. Saat di basket udah bejibun gitu loh prestasi yang diraih kan. Nggak mungkin nyesal dong, kecuali kalau di basket gagal baru mungkin ada penyesalan. Ya, mungkin balik lagi futsal kalau memang gagal di basket kan. Oh iya, mungkin juga ya. Oke Faiz, tadi Faiz sempat nyebutin basket sekarang latihannya setiap hari ya. Iya, udah mulai setiap Tim hari basket sekarang. Arisalah latihannya setiap hari. Apa nggak capek gitu? Oh enggak, kan di satu sisi kami juga punya prinsip itu nggak mungkin dong juara DBL kemarin kalah di event-event yang kayaknya gengsinya lebih rendah daripada DBL gitu Itu kan. bisa disebut DBL nih gengsi paling tinggi nih. Oh bisa. Waduh. Kalau untuk anak SMA ya, kalau Untuk untuk anak anak SMA, itu DBL tuh udah tinggi lah gitu. Jadi kayak gengsi, juara DBL kemarin kalah nih dari sini gitu. Jatuh banget harga diri Jatuh itu ya. banget gitu. Makanya latihan setiap hari. Latihan setiap hari, tingkatin terus. Kalau bisa kami ingin event-event di luar sumbar juga gitu kan. Oh, berarti pengen lebih mengepakkan sayap gitu kan ya, memperluas Jangkauan gitu. biar nggak di Sumbar aja. Di Sumbar udah juara nih gitu kan. Gitu. Oh gitu. Karena di kayak Faiz bilang tadi latihan setiap hari. Fasilitasnya gimana? Tersediakah setiap hari itu? Alhamdulillah di perguruan kita lapangan basket tuh kita miliki 3 lapangan basket. 3 lapangan basket. Satu di Sport Hall Arisalah, yang kedua di lapangan SMP, dan 3 lapangan MA. Jadi kami misalkan nih ada yang mau main basket juga, terus dempet sama jadwal latihan kami gitu kan. Jadi yang main basket pun masih bisa bermain basket, yang latihan pun tetap bisa latihan gitu. Jadi fasilitas aman kalau untuk basket di Arisalah gitu. Karena banyaknya opsi, jadi nggak perlu pusing mikirin kalau lapangan basket dipakai berarti nggak bisa latihan, nggak gitu juga. Ya, masih banyak lapangan gitu kan. Itu. Oh, mungkin sekian dulu nih keluarga Sip. Untuk lebih lanjutnya Oasis obrolan santri menginspirasi ini bersama Syamil Al-Faiz tentang basket antara hobi, prestasi, serta sarana dakwah akan kita kulik lebih dalam di segmen berikutnya. Oleh karena itu, keluarga Sip, teman-teman semua yang menikmati Oasis sekarang, jangan kemana-mana, kami akan datang segera untuk melanjutkan lagi pembahasan kita ya Syamil Al-Faiz ya. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi bersama saya Najmi dan narasumber spesial kita Syamil Al-Faiz. Faiz di program Oasis obrolan santri menginspirasi. Oke Faiz, di segmen kedua ini tadi kita udah bercerita panjang lebar juga tuh tentang sejarah Faiz di basket, organisasi, kenapa nak main futsal, postur tubuh segala macamnya. Kita udah berbicara juga tentang persiapan untuk kompetisi berikutnya. Tapi ada kayaknya kurang sih kalau kita ndak membahas tentang pengalaman Faiz di kompetisi sebelumnya, yang mana Faiz mendapatkan gelar di sana ya kan, champion DBL West Sumatera Series. Gimana tuh Faiz? Boleh ceritakan nggak pengalamannya Faiz dari awal tentang DBL ini? Dari awal banget nih. Bebas. Faiz narasumber mah bebas. Kalau dari awal banget, jadi tuh sejak abang-abang kalah di DBL tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya? Ya, 2022. 2022. Oh ya, 2023 ya. 2022 itu udah setelah pertandingan DBL tuh udah disiapin nih tim yang bakal main untuk 2023. Udah disiapin, kami udah seleksi siapa bakal main, udah mulai latihan segala macam. Nah,
pas itu kami udah mulai sparring nih sama abang-abang yang DBL tahun lalu gitu kan. Kayak tes seberapa sih kemampuan kami untuk melawan SMA yang di luar gitu kan. Iya. Berpatokanlah dengan senior gitu. Terus udah sparring sama abang-abang, sparring juga nih keluar untuk tes yang bakal main DBL juga. Nah, terus kan waktu itu ada libur naik kelas. Libur naik kelas dari kelas? Dari kelas 1 ke kelas 2 MA. Iya. Nah, di situ coach kami menganjurkan untuk kami ngikut camp gitu. Ataupun latihan bareng waktu jadwal liburnya hari Salah. Jadi jadwal liburnya kembakan buat latihan. Iya, kembakan. Dan latihan itu pun camp gitu, bersifat berarti nginep dong kalian? Iya, nginep di satu tempat. Itu lokasinya di rumah coach itu sendiri. Rumah coach ya? Ya, di rumah coach itu kami rame-rame ber-10 orang nginap di situ semuanya selama 3 hari. Dan 3 hari itu full latihan terus. Selama 3 hari ketika liburan naik kelas full latihan berarti udahlah jadwal liburan kepotong. Kemudian latihan terus aja kerjanya ya? Ya, bisa sedikit ya, mungkin dikit-dikit lagi mau mati lah gitu latihannya. Dikit-dikit lagi mau mati ya, bahaya juga tuh. Ya, soalnya kan kami dari senior pun selalu ngingetin kami kita udah 4 kali ikut nih gitu. 4 kali ya? FYI untuk teman-teman, Ari Salah tuh udah mulai ngikutin DBL sejak 2018. Ada series 2018, 2019, 2020 nggak ada gara-gara COVID. Pandemi ya, COVID-19. 2021 dan terakhir 2022. Terus senior ngingetin, ayolah kapan lagi bisa juara DBL pondok pesantren gitu. Soal kan dulu sempat juga masuk final, cuman nggak kesampaian gitu. Di tahun berapa tuh? Di tahun 2019 ya, yang Bang Ihsan tadi. Yang Bang Ihsan tadi. Jadi ditambah dengan semangat dari senior, yang semangat yang menggebu-gebu juga dari kami sendiri, dan juga harapan coach yang kapan lagi bisa membawa Ari Salah untuk juara DBL gitu kan. Terus disitulah kami tak kenal lelah untuk latihan. Terus ikutin latihan tuh dengan betul-betul dengan serius-serius sekali. Banyak latihan fisik, latihan dengan basketnya gitu. Taktik permainannya segala macam. Kami nekuni itu terus di masa-masa kami libur. Di masa-masa kami libur pun kami luangkan waktu untuk latihan basket gitu kan. Nah, berlanjut ke naik kelas 2 SMA. Nah, di situ tuh udah mulai hampir 3 kali dalam seminggu kami latihan basket. Soalnya kan udah mau dekat tuh dengan DBL. Udah mau dekat dengan DBL, kami selalu punya prinsip bahwa kami bisa juara DBL dengan nama MA Ari Salah gitu. Targetnya emang juara dari awal. Targetnya emang juara. Ada toleransi, harus juara gitu. Harus juara gitu. Terus masuklah DBL, keluar jadwal main kan. Terus waktu pertama kali ketemu lawan SMA 4 Padang. SMA 4 Padang. Pertandingan pertama bulan apa itu ya di BL tahun kemarin? 2023 bulan Juli. Bulan Juli. Pertandingan pertama akhir. Ketemu SMA 4. Nah, di situ permainan cukup menegangkan. Soalnya kami dari quarter 1 udah leading, udah unggul, quarter 2 udah unggul. Nah, di quarter 3 nih langsung anjlok semua permainan gitu. Langsung ketinggalan 10 poin kami. 10 poin ya? Ketinggalan 10 poin gitu kan. Nah, habis di situ break sebentar. Nah, mungkin inilah keajaiban dari keajaiban Tuhan gitu ya. Kami di sela-sela break quarter 3 dan 4 kami sempatkan untuk sholat zuhur dulu. Sholat zuhur berarti jam-jam siang ya, zuhur waktu itu. Kira-kira mulai setengah 12 sebelumnya. Terus udah masuk waktu zuhur, kami minta break ke panitia sebentar kalau kami mau sholat dulu. Nah, habis sholat di situ quarter 4 kami main lagi, main lepas aja. Main dengan enjoy sekali. Alhamdulillah bisa kekejar dan miliki jarak poin dengan 10 poin. 10 poin setelah awalnya unggul, kemudian tertinggal 10 poin. Menyempatkan diri untuk sholat. Ya. Dan akhirnya di kuarter 4 kembali mengungguli SMA 4 dengan 10 poin lagi. Itu pertandingan pertama. Dia ada berapa pertandingan sampai ke final? Ada 4 pertandingan untuk sampai final. 5 dengan final berarti. 5 dengan final. Berarti dia sistemnya langsung gugur ya? Langsung gugur.
Berarti pertandingan pertama lawan SMA 4. Kemudian setelah itu Pertandingan kedua kami melawan SMA 7 Padang yang kebetulan itu runner up di tahun lalu gitu. runner up berarti di edisi 2022 runner up-nya SMA 7. SMA 7 Padang. Sempat gugup melawan SMA 7. Cuman dengan prinsip tadi bahwa Harus juara. kami harus juara. Nah, itu tuh kalau nggak salah itu malam sih pertandingannya, malam. Nah, kami sebelum warming up kami sempatin sholat isya dulu. Habis sholat isya warming up, terus masuk lapangan, bermain dengan enjoy sekali, lepas sekali, tidak ada tekanan atau apa sekali. Alhamdulillah kami memiliki jarak poin yang begitu besar gitu dengan SMA 7, kami unggul gitu. Dari awal hingga akhir alhamdulillah unggul. Dan lagi-lagi sempat untuk menempatkan isya dulu. sholat terlebih dahulu. Ya, Tidak meninggalkan sebelum itu. kewajiban dong Tidak meninggalkan tentunya. kewajiban. Itu pertandingan kedua, ada 3 pertandingan lagi nih. Ada 3 lagi. Nah, yang ketiga nih. Nah, itu sangat menegangkan melawan SMA Adabiah 2 Padang. Iya. Nah, kondisinya habis sholat zuhur juga. Habis sholat zuhur kami main. Nah, waktu itu sempat kejar-kejaran poin tuh. Sampai kuarter 4 pun kejar-kejaran poin. Sampai akhirnya tambahan waktu ya. Sampai akhirnya tambahan waktu sedikit. Nah, misalnya kami bikin poin, lawan bikin poin lagi. Kejar-kejaran terus. Nah, sampailah di kuarter 4 tuh yang bikin poin terakhir alhamdulillah Ana sendiri. Nah, di situ tuh nggak tahu kenapa mental lawan tiba-tiba down di 30 detik terakhir. 30 detik terakhir padahal udah kejar-kejaran nih. 30 kejar-kejaran. detik terakhir poin dari Faiz terakhir Tiba-tiba mental lawan down. SMA Adabiah 2 Padang. SMA Adabiah 2 Padang. Nah, tiba-tiba mereka nggak bisa nguasain bola, nggak bisa nguasain permainan, dan alhamdulillah berakhir dengan jarak poin yang begitu sempit, hanya beda 2 poin dengan 2 SMA poin. Adabiah 2 Satu Padang. bola ya, satu kali masuk ke keranjang. Iya, Ketika lawan Adabiah. ketika lawan Adabiah 2 Padang. Sengit banget tuh ya. Sengit banget. Kebetulan keluarga SIP, sedikit informasi, dalam pertandingan DBL ketika MA Risalah ikut serta dalam kompetisi DBL tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, kami siswa itu tidak ikut serta turun ke Gor Prayoga ya tempatnya, Iya, Gor di Prayoga. tidak ikut serta langsung mendukung dari sana, tapi kami selalu menyaksikan mungkin dari asrama bersama dengan ustadz-ustadz dari pengasuhan. Jadi kalau lagi main tuh nonton Iya, di nonton. asrama. Makanya saya tahu tadi kan pas Faiz bilang lawan Adabiah sampai tambahan waktu. Oh, iya. Soalnya itu kan enggak salah udah dekat-dekat waktu asar kan. Oh, Jadi kami iya. udah siap-siap mau sholat, udah mau azan nih. Ternyata kejar-kejaran tuh dapat kabar kan, langsung lihat sama ustadz-ustadz pengasuhan. Itu juga kalau di kelas kayak pertandingan yang pertama mungkin ya, itu kan jadwal sekolah tuh. Jadwal sekolah. Jadi kami nontonnya bareng ustadz atau ustazah yang lagi ngajar di kelas waktu itu. Jadi keluarga SIP kami tidak bisa turun langsung untuk menyaksikan dan mendukung para pujangga, para punggawa, para pemain basket Arisalah di lapangan, tapi kami pasti selalu mendesak untuk ikut menonton, menyaksikan minimal dari layar kaca. Maka saya tahu tuh yang lawan Adabiah tuh sampai gitu, pantas ya tahu iya. ya. Kemudian setelah itu Faiz Lanjut di pertandingan keempat kami ketemu SMA 3 Bukit Tinggi. Itu udah masuk semifinal. semifinal itu ya, ada Semifinal. Fantastic Four. Udah Fantastic Four ya namanya kalau di situ. Nah, di situ kami sempat ketinggalan di 2 kuarter awal. Kami sempat ketinggalan lagi. Habis itu Ana nggak tahu kenapa teman-teman juga udah mulai ini mainnya, udah mulai lepas saja tanpa tekanan apa sama sekali. FYI, Ana di 2 kuarter pertama sudah kalau bisa dibilang dapat kartu kuning. Kalau dalam pertandingan sepak bola tuh kartu kuning tuh Kartu ya. kuning. Jadi sekali bikin pelanggaran lagi udah kartu merah gitu kan. Maka ditahan dulu. Maka gitu. itu kuarter 3, kuarter 4 Ana nggak main. Nggak main lagi. Nggak main lagi. Ketika semifinal ya. Ketika semifinal. Jadi Ana nggak main lagi. Di situ teman-teman alhamdulillah mainnya up sekali, hype sekali dengan prinsip ingin menjuarai DBL. Ya, masa satu langkah lagi gugur gitu kan? Ya masa di semifinal gugur kan. Iya. Nah, itu dengan prinsip yang sangat mantap sekali. Alhamdulillah teman-teman bisa bermain dengan baik. Nah, di situ tuh kita unggul 11 atau 12 poin lah dari SMA 3 Bukit Di Tinggi. kuarter akhir, di kuarter 4 Di kuarter di Fantastic Four semifinal. Iya, betul sekali.
Nah di situ kami udah ikut turun ke lapangan tuh. Ya. Jadi teman-teman keluarga SIP Arisalah ya karena kami sistem asrama tentunya kami tidak akan bebas keluar masuk sekolah kan. Jadi ketika pertandingan di BL sudah memasuki jenjang semifinal Fantastic Four, baru akhirnya kami bisa ikut serta mensupport menghadiri DBL pertandingan secara langsung. Itu pun udah di kuarter ketiga. Datangnya? Ya, udah di kuarter atau pertengahan kuarter 2 lah. Intinya kami nggak nonton dari awal. Oh, agak telat gitu. Ya, dan itu pun beberapa orang saja, beberapa orang perwakilan karena tidak memungkinkan kalau seandainya dibebaskan semua siswa Arisalah turun atau menyaksikan langsung di lapangan, nggak kebayang juga tuh sepenuh apa Gor Prayoga kan. Iya. Kita kan ada MA aja nih, ada SMP. juga, Belum lagi kan. SD ku ternyata mau ikut nonton kan. Nggak tahu Rame kita. dong, rame. Nggak tahu kita. Ngajak Abi Umi ya Yang sama ngajak Abi Umi sekeluarga. Nah, itu juga jadi teman-teman, kami di basket nih bukan hanya langsung kayak Ana pandai main basket nih, langsung ikut lomba. Langsung ikut lomba gitu. Oh, iya, enggak iya. gitu. Sebelum lomba, terutama lomba-lomba apapun yang ada di Arisalah ini selalu memperhatikan 4 aspek. 4 aspek apa aja tuh, Ya. Faiz? Ada di tahfiz, Oh ya, pengasuhan, sekolah, sekolah, dan juga asramanya. asrama. Jadi kalau tahfiz, setidaknya antum-antum semua memiliki nilai 80 ke atas ataupun tidak remedial. Tuntas ya. Tuntas. Tidak remedial di penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Itu harus tuntas, dan juga kami mempunyai target tahfiz. Target tahfiz. Jadi target tahfiz mingguan harus tuntas semua tuh, 2 halaman per minggunya. Jadi siapapun yang mau ikut lomba, yang ingin mengharumkan nama sekolah harus tuntas, menyelesaikan 4 aspek ini, terutama di tahfiz di 2 halaman per minggunya. 2 halaman per minggunya. Dan di pengasuhan dan juga asrama, nih langsung 1 aspeknya. Iya. Terus di situ tuh kami harus tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari pengasuhan atau asrama. Dia tak pernah melakukan pelanggaran besar gitu ya. Tidak pernah melakukan pelanggaran berat, dan rajin ke masjid, sholat 5 waktu. Itu yang paling penting. Yang menjadi kewajiban kita di Arisalah, keluarga SIP semua, yaitu sholat 5 waktu di masjid. Apalagi kita laki-laki dong ya. Ya. Pasti diwajibkan untuk senantiasa sholat 5 waktu di masjid. Dan itu menjadi persyaratan untuk mengikuti segala kompetisi, segala lomba yang eksternal maupun internal, maupun lombanya di Arisalah tetap kita harus menyelesaikan. FYI teman-teman semua, keluarga SIP semuanya, namanya clearing gitu kan. Nanti kita dikasih selebaran kertas yang disebutkan Faiz tadi, ada kolom-kolom 4 aspek tersebut, dan kita harus menyelesaikan, dan tidak bisa asal setor aja, harus ada bukti diakui oleh waka atau ustadz terkait, sehingga bisa kita jamin kalau siswa Arisalah baik MA, SMP kalau udah mengikuti lomba, berarti dia sudah mumpuni atau berhasil menyelesaikan minimal standar lah target yang ditetapkan oleh perguruan Islam Arisalah. Mungkin Arisalah juga memikirkan atau Arisalah mengajarkan kita untuk tidak lupa dengan kewajiban. Tidak lupa dengan kewajiban pastinya ya. Sesuai dengan visi Arisalah, Membangun membangun generasi yang Qur'ani, yang pastinya dengan tahfiz tuntas tadi, memiliki hafalan Quran yang mantap, yang baik, dan terus berkarakter, yang seperti yang Nabi bilang tadi, tidak pernah dapat SP atau surat peringatan, selalu sholat 5 waktu dengan membangun karakter kita yang akhlakul karimah. Dan terakhir baru berprestasi. Dengan 2 ini udah, nah maka prestasi kita juga akan lancar nanti, dimudahkan oleh pihak perguruan juga. Jadi bisa kita bilang perguruan Islam Arisalah tentu tidak membiarkan saja siswanya melepaskan aja, ya udah antum mau ikut lomba silahkan, enggak gitu. Tapi dipastikan dulu nih menyelesaikan segala kewajiban di Arisalah terlebih dahulu, baik itu sekolah, segala tugas, ujian, ulangan, setoran, targetan hafalan tahfiz. Itu 2 halaman per minggunya ya kan, sampai sekarang 2 halaman per minggu itu harus diselesaikan. Nah kita baru sampai di semifinal nih Faiz tentang DBL. Jangan sampai lepas nih dari topik pembahasan kita. Nah ini yang ditunggu-tunggu orang. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Mungkin orang mikir apa nih pertandingan finalnya nih, itu kan ya. Pertandingan bersejarah. Pertandingan paling bersejarah yang pernah Ana alamin juga. Yang antum alamin, dan bersejarah tuh bagi semua orang kayaknya ya yang tahu DBL, terutama di Sumatera Barat. Maka pertandingan final 2023 itu pertandingan yang bersejarah antara
Arisalah melawan SMA Don Bosco. Sang juara bertahan. bertahan. Berapa kali ya? Ada 4 sebelumnya. 4 sebenarnya Empat. yang kita ikuti. Yang kita ikutin. Nah, selama kita ikutin nih 4 kali series DBL, kita selalu kalah dengan SMA Don Bosco itu Jadi tersebut. cuman kalah lawan Don Bosco doang gitu. Iya, ya. gitu. Baik di fase Semifinal. Kemarin pernah di final. final yang 2019 kalah Don ya, Bosco. Pernah di 16 besar. Pernah di pertandingan pertama ya pernah. Pertandingan pertama Pernah itu bertemu padahal. dengan Don Bosco langsung dan Terakhir di 8 besar itu. hasilnya kalah. Hasilnya kalah semua. 4 tahun sebelumnya dan pada akhirnya Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Faiz diceritakan. Jadi sempat Ana ceritakan ini dijadwalkan pada pukul 6 sore. 6 sore. 6 sore. Di situ banyak acara dulu, pembukaan segala macam jadi jam 6 sore. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak lupa dengan kewajiban tadi. Pastinya. Kami salat maghrib dulu di situ. Salat maghrib di Gor tersebut. di Gor Memang Prayoga. disediakan untuk kawasan untuk salat gitu ya, kan. di ruang ganti mungkin Di ya. ruang ganti. Dikasih fasilitas untuk salat gitu kan. Nah, habis itu baru masuk ke pertandingan. Pertandingan final. Pertandingan final. Alhamdulillah di kuarter pertama kami cukup unggul dengan 12 poin dari 12 SMA poin. Don Bosco. Kami bermain cukup baik di kuarter pertama. Nah, di kuarter 2 nggak tahu kenapa nih tiba-tiba semuanya anjlok. Di kuarter kedua. Tiba-tiba semua anjlok. Nah, Don Bosco sempat bikin poin 30-an. Ya, jadi perbandingannya 30-an Don Bosco dan kami 29 yang Ana ingat waktu itu, kalau nggak salah. Padahal di kuarter pertama udah unggul cukup jauh. Jauh banget tuh harusnya di pertandingan basket ya, Ya. jauh tuh untuk kuarter pertama. Nah, di kuarter 2 nggak tahu kenapa nih Don Bosco bisa membalikkan keadaan dengan poin yang cukup besar gitu dibandingkan kami. Nah, akhirnya break dulu setelah kuarter kedua. Nah, udah azan Isya ternyata. Udah azan Isya di kuarter kedua. Udah azan Isya di kuarter kedua. Nah, sempat kayak pertandingan pertama sebelumnya kami meminta izin ke pihak panitia untuk bisa sholat Isya dulu. Nah, jadi di sela-sela istirahat itu, break itu, kami bukan hanya mempersiapkan gimana pertandingan Taktik di untuk berikutnya, kami juga melaksanakan kewajiban kami yaitu sholat Isya dulu. Nah, sholat Isya, habis sholat Isya kami berdoa supaya bisa dimudahkan untuk melaksanakan final ini. Nah, habis itu baru menyusun taktik lagi gimana cara untuk bisa menyerang ataupun bertahannya nanti. Nah, habis itu baru kembali lagi ke lapangan. Itu dalam kondisi sedang tertinggal nih di Sedang tertinggal. kuarter kedua, break kuarter kedua, sholat Isya. Dulu. Bukan hanya merencanakan taktik Di gimana kuarter cara ketiga, ngalahin. Ya. bukan. Bukan, tapi tetap dengan tidak lupa dengan kewajiban yaitu sholat 5 waktu. Nah, balik ke lapangan. Di kuarter 3 kami bermain sangat lepas sekali. Sangat lepas nih, enjoy ya. Enjoy banget. Nggak tertekan Tidak gitu ya. tertekan kayak aduh, gimana nih? Ana main buruk sekali nih gitu. Nggak ada gitu-gitu. Ntar kalah nih, nggak Ya, ada gitu. Jadi kayak enjoy sekali, santai sekali dengan permainan yang seperti itu. Nah, habis itu kami alhamdulillah bisa unggul di kuarter 3 dan alhamdulillah di kuarter keempat kami bisa menjuarai DBL West Sumatera Series. Menjuarai DBL dan perlu kita garis bawahi mengalahkan sang juara bertahan. Mengalahkan sang juara bertahan. Luar biasa. Dan tadi sempat disampaikan sebelumnya latihan bisa dibilang seminggu 3 hari nih. Nah, gimana untuk latihan yang berikutnya? Apalagi SMA lain juga pastinya mengejar untuk menjuarai DBL ini sendiri kan. Pasti, kan. Apalagi Don Bosco yang sang juara bertahan dikalahkan sekali oleh MA Arisalah, tentu persiapannya semakin ketat lagi tuh. Semakin mungkin Gimana dong harapan Faiz atau persiapan Faiz ke depannya untuk menghadapi DBL West Sumatera Series 2024. Tapi keluarga SIP, teman-teman semuanya, tentunya kita tidak akan membahasnya langsung di segmen kedua ini. Tunggu kami di segmen berikutnya. Oasis obrolan santri menginspirasi bersama saya Muhammad Ananjmi dan Syamil Al-Faiz. 105,8 Inspirasi Keluarga Anda. Radio SIP FM kembali lagi
keluarga sip semuanya di segmen ketiga Oasis obrolan santri menginspirasi bersama saya Muhammad An-Najmi selaku host dan narasumber kita Syamil Al-Faiz. Kita udah singgung sedikit tadi pertanyaan dari saya di segmen kedua. Bagaimana harapan Faiz untuk DBL berikutnya? Berhubung kita kan kemarin juara tuh, mengalahkan juara bertahan. Tentunya kita membutuhkan persiapan dan tentunya SMA lainnya, sekolah-sekolah lain tentu juga melakukan persiapan nih. Apalagi di Don Bosco yang baru saja kita kalahkan tahun kemarin. Gimana tuh harapan dan tanggapan Faiz? Harapan sih bisa champion lagi di tahun 2024 ini. Dengan tanggapan sih kami sudah mulai latihan di tiap harinya. Setiap hari. Kalau Kalau sebelumnya 3 kali seminggu. 3 kali dalam seminggu. Sekarang seminggu full 7 hari. 7 hari itu latihan-latihan di tiap sore. Tiap sore. Ba'da asar. Setelah asar jam 4 sampai pukul setengah 6. Oh ya, berhubung latihan nih. Lupa saya. Berhubungan latihan tentang tim basket, pelatihnya siapa sih? Nah, Basket Arisalah ini. pelatihnya tuh kebetulan alumni Arisalah juga. Alumni Arisalah juga. Angkatan Angkatan keempat. 4 tuh apa tuh? Empat Fort tuh- Gas. Forgas. Nah, namanya Muhammad Taqiyuddin Al-Juhdi. Atau lebih akrab dipanggil Bang Juhdi, Ustadz Juhdi. Ustadz Juhdi Ya. yang melatih tim basket Arisalah. Tim basket Arisalah. Ustadz tuh udah melatih sejak 2018. 2018 ya, berarti udah Berarti setiap 6. event DBL Ustadz ikut terus. Ustadz atau abang itu udah ikut Ya, terus. abang tuh ikut terus di tiap DBL yang telah Arisalah ikutin gitu. Dan juga merupakan alumni Arisalah sendiri. Arisalah sendiri. Kemudian terkait latihan tadi, Jadi kami sudah latihan di tiap hari, maupun fisik, basket, mental segala macam udah kami latih setiap harinya. Dan kami mungkin untuk sampai sekarang sih bisa dibilang 60% lah untuk persiapan DBL di tahun 2024 ini. Soalnya di tahun lalu lebih rame abang kelas yang ikut. di tahun lalu. Di tahun lalu yang 2023 kemarin sekitar 7 orang itu dari abang kelas semuanya. Waktu itu Faiz kelas 2 MA. 2 MA di awal-awal kemarin ya. 2 MA di awal-awal. Abang-abang 3 MA dominan. Dominannya abang-abang 3 MA udah pada tamat. Jadi kami lebih mempersiapkan lagi latihan-latihan, udah mulai setiap hari sekarang latihan-latihan untuk bisa mempertahankan gelar juara DBL West Sumatera Yang sudah Utara berhasil kita raih setelah tahun sebelumnya. 5 tahun berlalu. Udah 5 tahun join kompetisi tersebut, kalah terus Kalah terus dengan sekolah yang sama terus dengan sekolah yang sama terus. dan akhirnya berhasil meraih gelar Juara tersebut. Makanya harapan Faiz Bisa mempertahankan gelar juara tersebut di bertahan tahun gelar juara 2024 tersebut ini dengan persiapan latihan dengan giat dan lebih konsisten lagi. dengan lebih konsisten, giat dan konsisten seperti yang Faiz sampaikan di awal, juga tekun dan tidak mudah putus asa ya Tidak Faiz mudah ya. putus asa, intinya. Tanggapan Faiz terhadap persiapan sekolah-sekolah luar gimana tuh Faiz? Nah itu kan semenjak yang Arisalah udah juara, jadi orang kayak wah Arisalah aja bisa nih ngalahin Ya, Don Bosco. bukan Dengan Don porsi Bosco latihannya. League berarti ya. Bukan. Nah sempat ada tuh yang Iya, bilang sempat kan, salah kaprah orang. DBL apa? Don Bosco League. Iya Don Bosco League tuh. Don Kayak, Bosco lagi. Don Bosco lagi, Don Bosco aja sih yang juara terus, Iya. makanya dikasih Don Bosco lagi gitu Iya. DBL. Padahal nggak itu sebenarnya, singkatannya Development Basketball League untuk seluruh Indonesia gitu kan. Iya, dan akhirnya kemarin Arisalah membuktikannya ini bukan Don Bosco sekedar Don lagi. Bosco aja. Iya. Tuh. Sampai- Jadi mungkin sekolah-sekolah lain sudah mempersiapkan juga dengan sekolah-sekolah lain tahu porsi latihan kami dengan 3 kali seminggu, makanya kami sekarang bukan pakai gitu lagi. Kami pakai Ditingkatkan. setiap hari untuk latihan. gitu Setiap kan. hari tidak ada kata lelah. Tidak keterlah, Lelah sih ada tapi tidak ada kata menyerah. tidak ada kata menyerah. Oh iya, mungkin sekian ya harapan Faiz. Iya. Seperti itulah harapan Faiz dan tanggapan Faiz terhadap kompetisi di tahun ini ya, tahun ini kompetisi 2024. ke depan. Mungkin keluarga SIP atau teman-teman semuanya yang menikmati Oasis mungkin sudah 1 jam berlalu bersama narasumber kita Syamil Al-Faiz, champion DBL West Sumatera Series 2023 dan seorang campers first team DBL 2024. Seperti yang disampaikan tadi tentang basket antara hobi, prestasi serta sarana dakwah.
basket bukan sekedar hobi, bisa untuk meraih prestasi dan lebih luasnya lagi bisa untuk dijadikan sebagai sarana dakwah. Karena dakwah bukan hanya tentang ceramah di masjid, bukan hanya tentang ceramah dari surau ke surau, tapi dakwah bisa dari segala sisi, bisa dari segala arah. Salah satunya adalah olahraga basket. Mungkin sekian keluarga SIP atau teman-teman semua yang menikmati Oasis dari awal tadi. Mungkin ini edisi perdana dan akan dilanjutkan ke depannya di setiap hari Kamis pukul 14.00 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Muhammad An-Najmi atau bersama Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Eksekutif Siswa Arisalah periode 2023-2024. Mungkin sekian dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya.